Kalau orang bekerja dengan ikhlas itu, insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bising Kali. Wow, luar biasa ya. Bising Kali kembali hadir untuk menemani teman-teman Bisingers yang ada di rumah. Ini udah lama kita nggak berjumpa dan akhirnya kita berjumpa kembali dengan episode yang tentunya luar biasa. Dan hari ini, tema hari ini teman-teman sangat spesial loh. Temanya adalah menjaga negeri, menjaga hafalan. Kira-kira kalau jadi tema ini, siapakah bintang tamu yang akan kita hadirkan kali ini? Apakah seorang politikus ya? Apakah seorang pramugara? Oh ya, pramugara atau we never know ya. Dari bahasanya adalah menjaga negeri. Oke, langsung aja. Tema kita. Ini bintang tamu kita pada hari ini ada Gerlan ya? Garal. Oh, Garel. Halo Garel. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dari temanya menjaga negeri. Ini berarti profesi Garel apa sebenarnya? Ya, Alhamdulillah sekarang saya sudah menjabat sebagai anggota Polri. Anggota Polri, Ya. wah luar biasa. Oke, mungkin teman-teman Bisingers di rumah butuh perkenalan lagi nih. Boleh ke kamera perkenalkan diri, siapa sih sosok di balik kemeja batik ini? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bribda Garel Habibi Sembiring yang sekarang bertugas di Polda Sumatera Utara dan berkuliah di Fakultas Hukum UMSU. Lebih tepatnya. Wes, luar biasa. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, luar biasa. Bribda ya. Jadi saya panggilnya apa nih? Geral aja atau panggil Bribda? Geral aja. Oke, Geral aja. Ini mataku gitu lah ya, nggak apa-apa. Oke, Geral. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana kisah Geral berproses, boleh di-spill dong gimana sih sebelumnya akhirnya sampai di posisi saat ini, masa kecil Geral tuh seperti apa sebenarnya? Nah, kalau back to story ya, masa kecil saya itu sebenarnya memang sudah berdampingan sangat dekat dengan Al-Qur'an sebelumnya. Karena saya memiliki figur orang tua yang sebenarnya sangat membuat saya itu interest dengan Al-Qur'an, seperti menghafal, membaca atau mengajinya. Jadi orang tua itu memang pada dasarnya ketika saya kecil itu memang sudah mengajarkan paling tidak Al-Qur'an kepada saya pas kecil gitu Bang. Oke, berarti dari kecil itu memang udah dididik untuk dekat dengan Al-Qur'an ya? Betul. Oke, nah Giral, dulu waktu kecil tuh memang udah ada ketertarikan sendiri atau memang seperti ya anak-anak pada umumnya dipaksa untuk ayo ngaji gitu? Ya seperti anak-anak pada umumnya Bang. Karena kan kita kan belum tahu, jadi kita nggak tertarik. Jadi setelah kita tahu baru kita tertarik gitu Bang. Oke, nah Giral ini unik ya. Kalau menurut pribadi saya ya kan jarang banget nih dengan seseorang yang berseragam polisi, kemudian hafiz Quran lagi. Itu sangat luar biasa dan sangat jarang kita temui ya. Terima dengan kasih. latar belakang yang isu-isu pada saat sedang berkembang ya, terkait instansi tersebut. Nah, kalau orang pertama kali melihat Geral ini memakai seragam polisi, menurut Geral apa sih kesan yang muncul di benak mereka yang mungkin pernah Geral dengar gitu? Ya mungkin karena pada umumnya gitu ya Bang ya, memang ada sebagian manusia itu menjudge ada yang baik, ada yang buruk. Jadi saya tidak pernah peduli dengan judge yang buruk, tapi saya apresiasi kepada orang yang menjudge saya baik. Jadi orang-orang kan kalau dilihat dari dari sampelnya saya, dari luarnya saya kan memang orang kan nggak tahu bahwasannya saya hafiz Quran, karena kan saya tidak pernah membumingkan bahwasannya saya seorang hafiz Quran Iya, gitu. betul. Jadi selayaknya anggota Polri aja gitu. Iya, ya betul benar. Kan nggak mungkin juga jumpa orang auzubillah, nggak mungkin yang jatuhnya jadi ustadz. Betul. Kayak orang mau ngeruqyah ya, Pak ya. Betul. Nah, lalu kan mungkin beberapa teman atau orang sekitar mulai mengetahui bahwasanya ternyata Geral ini ternyata bukan hanya seorang polisi tetapi juga seorang hafiz. Gimana respon mereka? Ya respon mereka tentunya sangat bangga atau sangat senang lah, karena termasuk jarang sekali, memang persentasenya kecil banget untuk mendapati anggota Polri yang juga hafiz Quran. Jadi mereka itu menitipkan pesan atau apapun kepada saya bahwasannya
ya jagalah institusi ini dengan adanya Hafiz Quran gitu, Bang. Oke, nah Giral, berarti Giral izin bertanya nih, masuk ke dunia polisi itu melalui jalur Hafiz Quran atau memang melalui jalur ya pada umum pada biasanya? Ya jadi kalau kita di Polri, kami di Polri itu memang ada jalur khusus untuk pendaftarannya. Jadi nama jalurnya itu adalah rekrutmen proaktif yang disingkat menjadi Rekpro. Jadi itu pendaftaran yang dilalui oleh orang-orang yang memang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional gitu, Bang. Oke, nah ini menarik ya Geral. Ibaratkan Geral seorang polisi, Geral seorang hafiz dan menjadi mahasiswa sekaligus. Betul. Nah sebelumnya mau tanya nih, mana yang lebih dulu hadir dalam kehidupan Geral? Cita-cita menjadi seorang hafiz atau seorang polisi? Nah jadi ayah saya itu kan kebetulan anggota Polri juga. Anggota Polri Nah, juga, jadi oke. saya memang dari kecil itu sangat tertarik dengan figuran ayah saya ketika beliau menjadi seorang anggota Polri. Jadi menjadi anggota Polri dan menjadi hafiz Quran ini berbarengan cita-cita saya, Bang. Jadi Berbarengan? Iya, jadi dari kecil tuh memang dua ini yang dipinginkan orang tua itu. Jadi anggota Polri tapi hafiz Quran juga. Hafiz Quran juga. Iya. Tapi pada saatnya benar-benar memposisikan diri bahwasanya Geral merasa udah jatuh cinta dengan Quran dan jatuh cinta dengan dunia Polri itu ketika kapan? Ketika tahun 2024 saya tamat SMA itu. Disitulah titik tepatnya. Baru dong berarti ya? Baru. Ya sebelum saya menjalani menjadi seorang anggota Polri itu, ya disitulah baru saya rasakan orang tua saya itu good parents sama saya gitu. Jadi saya juga pengen menjadi anggota Polri juga gitu, Bang. Oke. Menarik nih, good parent. Kira-kira parenting apa yang diberikan oleh kedua orang tua sampai hingga Geral itu kayaknya berpatokan kepada momen itulah gitu sehingga Geral terbentuknya seperti ini. Jadi parenting orang tua saya itu sangat menarik ya karena mereka mendidik saya itu memang benar-benar dengan ketegasan tapi dengan landasan Al-Qur'an. Jadi mereka itu tegas tapi ada alasannya gitu, Bang. Tegas tapi ada alasannya. Iya, ya Oke. kayak zaman-zaman Belanda lah istilahnya gitu. Tetap mereka itu tegas tapi tegasnya ini terukur gitu. Tegas tapi tetap terukur Betul. dan istilahnya bertujuan juga ya. Betul, Oke. betul. Nah, Geral ini juga sebagai mahasiswa. Nah, kan ini udah ada 3 ya, polisi, Iya. hafiz, kemudian mahasiswa. Ya. Apa mau nanyakan pertama kenapa tiba-tiba pengen menjadi mahasiswa padahal kan polisi juga udah oke ya gitu. Iya. Jabatannya udah oke, masa depan udah oke, kenapa harus kuliah lagi gitu? Mengapa gitu? Jadi karena kami sebagai anggota Polri itu kan sebagai first line supervisor untuk negara dan kepada masyarakat. Jadi kalau kami sebagai first line supervisor kalau tidak berpendidikan juga, toh nanti akan payah juga komunikasi dengan masyarakat gitu. Secara tugas kami memang harus berpendidikan dulu gitu loh. Jadi kita tuh siapkan amunisi untuk berperang. Oke, dan inilah senjatanya ya. Betul. Nah kan ini ngambil hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya. Kenapa memilih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Dari banyaknya jurusan hukum yang ada di Sumatera Utara nih, ya. Kenapa ngambilnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Jadi saya ada interest lah kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya karena saya menurut pandangan saya ini melirik kepada UMSU ini, mereka sering berkolaborasi dengan kayak Kedubes Amerika kemarin. Oke. Kemudian di sisi lembaga pengembangan tilawatil Qur'annya bagus. Kemudian di MTQ itu selalu menjadi sponsorship. Nah, jadi itu ada ketertarikan saya lah untuk bergabung di sini gitu sebagai mahasiswa. Oke, berarti Regar ini bisa dibilang riset terlebih dahulu ya? Iya, pasti dong riset Oke, atau memang ada yang rekomendasikan nih? Enggak, memang dari saya sendiri. Oh, berarti udah mengikuti UMSU juga Iya. sudah sejak lama ya. Iya. Jadi ketika ada kesempatan ngambil di Betul. UMSU. Oke, luar biasa. Geral, banyak ya orang menganggap instansi polisi ya identik dengan ketegasan, sedangkan Hafiz itu justru sebaliknya identik dengan kelembutan dan kesabaran. Benarkah kedua itu bertolak belakang? Jadi saya benarkan kedua hal itu bertolak belakang, tapi betapa indahnya kalau hal-hal yang bertolak belakang itu menjadi kita satukan, Bang. Jadi Oke. kelembutan dan ketegasan itu bisa kita kolaborasikan bersama.
Oke, contohnya gimana nih? Ya contohnya karena sebagai seorang hafiz Quran ini kan memang betul tidak ada ketegasan di sana dan menjadi anggota Polri itu memang harus tegas kan. Benar-benar. Jadi ya dari saya untuk mengkolaborasikan kedua hal itu kita bekerja tapi ada nilai-nilai Al-Quran yang kita pegang. Oke, berarti berjalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Iya. Nah, kira-kira nih nilai Al-Quran yang paling sering Regal pegang itu saat menjalankan tugas apa? Jadi nilai Al-Quran yang masih saya pegang kuat sampai detik ini dan akan ke depannya, kalau orang bekerja dengan ikhlas itu insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Gitu Bang. Kalau ikhlas akan Ya, indah, akan indah pada waktunya. waktu walaupun sesulit apapun itu Iya, ya. betul. Oke. Nah, Gerald, di sela-sela kesibukan sebagai polisi dan menjaga hafalan ya, kira-kira apa alasannya membuat pendidikan itu tetap penting menurut Gerald? Ya, jadi pendidikan itu sangat penting dikarenakan saya juga menjadi anggota Polri itu memang harus berwawasan luas gitu Bang. Karena kan masyarakat nanti kan di mana-mana kalau misalnya lagi bertanya itu kan sama polisi. Jadi kalau polisi nggak tahu pertanyaannya kan malu juga gitu. Oh iya bener ya gitu. Jadi memang sih polisi itu ada tupoksinya masing-masing kan. Cuman kan secara umum kalau masyarakat bertanya kepada polisi, kalau polisinya nanti nggak tahu kan, kita ada malu di situ. Itulah yang disebut dari amunisi ya. Jadi ketika menjaga-jaga kan kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Betul. Tiba-tiba ditanya hal-hal yang justru basic malah kita nggak tahu kan juga itu istilah mempertaruhkan nama instansi juga ya kan. Oke. Nah, apa tantangan terbesar Gerald nih menjalani 3 peran sekaligus sebagai polisi, kemudian sebagai hafiz Quran dan sebagai mahasiswa lagi. Tantangan terbesarnya apa dan bagaimana cara Rehal tuh mengcounter tantangan tersebut? Jadi tantangannya itu yang paling besar saya hadapi yang pertama timeless. Timeless ya. Ya, kemudian yang kedua ada burnout. Oke. Nah, jadi bagaimana cara saya survive dari hal itu? Yang pertama memang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengembankan pekerjaan yang mulia, kemudian pendidikan yang mulia kepada saya. Jadi saya bersyukur atas hal itu. Jadi saya berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk bisa menjalani hidup dengan normal lagi. Jadi di sela-sela beban yang diembankan kepada saya itu memang berat sebenarnya. Harusnya saya butuh memang doa kepada Allah untuk ditenangkan aja hatinya gitu Bang. Ditenangkan hatinya agar semuanya bisa lancar ya. Iya, jadi ketika saya bekerja saya tidak terganggu, ketika saya kuliah saya tidak terganggu, dan ketika saya mengulang hafalan Al-Quran saya tidak terganggu. Oke. Nah, Gerald, instansi polisi itu kan kerjanya juga lumayan sibuk nggak sih sebenarnya? Ya lumayan lah Bang. Nah, di posisi yang sama, Gerald juga mengemban pendidikan ya sebagai mahasiswa. Kira-kira kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara support tidak dengan kegiatan-kegiatan yang Gerald lakukan sebagai instansi kepolisian? Ya alhamdulillah pihak UMSU itu mendukung suportif ya, sangat suportif kepada saya ya as a policeman dan hafiz Quran. Jadi bentuk dukungan dari UMSU ini ketika saya misalnya ada izin gitu kan, ada izin misalnya untuk MTQ atau dengan ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal itu, alhamdulillah dari pihak UMSU itu menyetujui. Nah itu kan menurut saya itu bentuk apresiasi kepada saya gitu. Sangat dimudahkan ya. Iya. Jadi semuanya tetap berjalan dengan baik ya. Betul. Dan UMSU sangat mensupport dalam bentuk waktu maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Betul ya. Oke, luar biasa. Gerald sebagai seorang hafiz, ada nggak satu ayat yang Gerald pegang sampai saat ini dan itu menjadikan Islam motivasi Gerald gitu? Boleh nggak dibacakan ayatnya? Ya sebenarnya bukan yang saya pegang ya, tapi saya favorit aja sama ayat ini karena waktu ngafal dulu susah kali. Ya. Iya. Oke, boleh coba. Ih, asik boleh coba. Kasih dia kamera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Geral itu ayat apa sih sebenarnya? Itu ayat An-Nisa, di surah An-Nisa. Tepatnya di juz 4 terakhir sebelum memasuki juz 5 awal. Oke, 4 terakhir sebenarnya. Itu isinya apa? Jadi itu isinya tuh tentang kekeluargaan. Oke. Jadi menurut saya itu bahasanya itu sangat sulit untuk dihafal. Jadi memorable lah ayatnya itu sama saya. Makanya saya menjadikan ayat itu favorit sama saya. Oke, luar biasa ya. Ada tips nggak sih supaya bisa kayak kita tuh pengen bisa seperti Geral menghafal Al-Quran atau setidaknya ngafal-ngafal yang kira-kira dihafal tuh nyantol gitu. Selama ini kan kayak cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu doang kan hafalannya. Yang masuk kanan keluar kiri. Iya, gitulah kurang lebih. Jadi kalau dari saya tipsnya cuma berlatih aja, berlatih tapi konsisten dan disiplin. Berarti itu yang sulit ya sebenarnya. Ya, jadi tidak ada pasukan atau prajurit yang hebat, yang ada prajurit yang terlatih. Luar biasa. Gitu. Bisa nih kata-katanya tidak ada prajurit yang hebat, tetapi prajurit yang terlatih. Iya. Oke, luar biasa. Geral 2 tanggal berapa nih Kang 3 ya? Geral 3 Juni 2026. Iya. Oke, Geral. Geral, ada nggak sih motivasi lain yang bisa dibagikan sama teman-teman Bisinger di rumah supaya tidak hanya sebagai seorang hafiz atau sebagai polisi, kira-kira motivasi apa yang bisa Geral kasihkan? Mungkin teman-teman Bisinger di rumah ada yang pengen dituju, ada cita-cita yang pengen gapai diraih gitu. Kira-kira supaya bisa mendapatkan itu tuh gimana gitu. Jadi ada 2 kata, tapi satu kata ini dari 4 kalimat. Oke. Yang pertama itu duit. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kemudian yang kedua ini kata do it. Dalam bahasa Inggris lakukan aja ya. Lakukan, do it. Jadi itu aja, simple. Jangan buat alasan apapun ya. Udah jalankan aja dulu gitu. Karena kita nggak tahu pintu kesuksesan itu mana yang terbuka, mana yang enggak gitu. Kalau tidak kita coba gitu ya. Geral luar biasa banget informasi-informasi yang didatangkan pada hari ini yang diinformasikan oleh Geral. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi luar biasa buat teman-teman Bisingers yang ada di rumah. Karena Bisingers di rumah ini juga sangat menunggu nih kehadiran Geral ya kan. Luar biasa Geral. Ngomong-ngomong Geral dapat apa aja sih kejuaraan apa aja sih yang dapat?
selama saya berkarir di MTQ atau gimana? Iya bener. Waduh, kalau itu udah Banyak banget ya. Banyak banget. Udah lebih dari 10 kayaknya. Lebih dari 10. Baru-baru ini. Yang baru ini saya termasuk rekor lah di Sumatera Utara kan. Satu-satunya yang pernah menjuarai 4 kali berturut-turut juara 1. 4 kali dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun Iya. terakhir ini. Rekor Oke. tuh. Rekor banget. Iya. Juara apa tuh? Juara 10 juz ini. Yang tahun ini juga juara. 10 juz juga. Iya. Berarti 4 tahun tanpa terputus. Tanpa terputus, tanpa terkalahkan, berturut-turut lagi. Masya Allah, semoga ada yang kelima, 6, 7, 8 ya. Amin. Dan seterusnya, luar biasa. Giral pengen tahu setelah ini apa lagi yang mau dituju? Ada nggak yang mau dituju selain? Ya, yang pertama yang dekat dulu ya. Insya Allah kan saya September tanggal 12 itu mulai berangkat ke Semarang nanti, ke Jawa Tengah. Kompetisi nasional kan, karena tahun ini kan sudah juara 1 provinsi. Oke. Kemudian berlaga lagi di ajang nasional. Jadi satu Indonesia ini hafiz-hafiz terbaik itu ya Kumpul di kami sana akan ya? bertanding lah di sana. Iya. Yang terdekat. Ya, yang terdekat. Oke, untuk yang jangka panjangnya. Ya, jodoh lah pasti. Ini ada di sini. Boleh dong disupil jodoh yang diinginkan kayak mana? Ya enggak niko-niko lah, apa yang Tuhan kasih aja lah. Iya, yang penting seiman ya. Yang penting dan seiman. beda gender. Iya. Itu udah pasti ya. Oke, Geral, terima kasih udah hadir di Bisingkar. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada game seru-seruan nih. Nah, Geral suka bola nggak? Ya lumayan suka lah sama bola. Ada nggak tokoh yang difavoritkan dalam dunia bola? Leo Messi. Lionel Messi. Iya. Oh iya. Kalau aku tapi nggak suka bola. Roma Irama masa bola nggak sih? Mungkin di rumahnya suka main bola ya, Bang Roma. Seumuran kali ah. Oke, permainan ini namanya tebak tokoh. Jadi nanti kami akan spill bagian tubuh tokoh, tapi bagian yang normal ya, yang nggak normal nggak mungkin di spill. Entah itu bagian telinganya atau bagian apa namanya ini, rambut. Nah nanti coba tebak kira-kira itu tokoh itu siapa gitu. Nanti di akhirnya bakal kita spill ternyata tokoh itu siapa. Oke. Ingat ya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tidak normal. Nah itu, jadi tolong difikirkan. Oke, berarti rambut dengan muka nggak seirama kita gitu lihat ya. tadi. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap. Kita tes dulu. Oh, aturan ada bacaan aturannya. Oke, nah aturannya. Nah, Giral ini tidak diperlihatkan bagian foto yang diperbesar. Kemudian harus menebak foto itu siapa gitu, atau foto apa. Kemudian nanti abang dapat memberikan tahu fakta menarik tentang subjek foto sebagai petunjuk. Oke. Diberi waktu 25 detik, 10 detik aja kali cepet kan. Nah, setelah jawab diberikan moderator akan menampilkan arti sebenarnya. Oke, let's go. Kita mulai dengan yang pertama. Ini apa nih? Gampang kan sih kan? 1. Hitungnya ada ya 2. Ini sebenarnya kalau normalnya Ronaldo ya. 4. Barangkali normal kan kita Oke, Ronaldo boleh. Ronaldo ya, Ronaldo. Udah ada di clock? Dah, klop. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya Ronaldo. Kita lihat apakah benar jawabannya. 3, 2, 1. Kang Sule rupanya. Pemain bola juga rupanya Kang Sule. Pemain bola juga kan. Tapi mirip-mirip juga loh. Ya mirip lah, sosok lah. Kang Sule. Oke, berarti ini jawabannya tidak normal. Lanjut. Ini kira-kira siapa nih? Ini kalau memang dari rambutnya ini Muhammad Salah ini, cuman takutnya salah pula. Betul juga ya. Muhammad Salah, tapi salah jawabannya nih. Iya betul juga, nggak tahu juga nih ya. Oke, coba kita lihat. Dari klub nih jawabannya kan? Jawabannya Muhammad Salah. Oke, jawabannya Muhammad Salah. Kita lihat jawaban yang benar adalah 3, 2, 1. Nah kan salah saya kan? Muhammad Oki Renggar rupanya. Muhammad Oki Renggar, kenal sama beliau? Kenal ya. Siapa sih gak kenal sama beliau ini? Lupa. Oki Renggar. Udah gondrong sekarang ya. Ya ada kemajuan lah, ada pertumbuhan. Mantap juga Bang Oki nih. Oke, lanjut. Ini siapa nih weh? Ini siapa ini ya? Kok kayak gak asing ya? Dari bednya gak asing soalnya. Waduh. Oke, tebak dulu siapa nih kira-kira? Arhan ya? Arhan, di kunci ya jawabannya. Coba kunci. Oke, Arhan, apakah betul Arhan? 3 jawaban Mbak. Ini asli foto siapa sih sebenarnya? Aslinya foto siapa? Oh, para betul. Luar biasa juga ternyata.
Apa mengikuti banget ya perkembangan bola ya? Ya paling lewat-lewat FVP aja. Lewat WP aja. Oke. Tadi betul berarti Muhammad Salah tadi betul? Salah. Salah juga. Oh. Orang luar negeri. Siapa orang luar negeri yang masukin? Nanti bukan orang sepak bola. Oke, lanjut. Tapi cocok juga Bang Joel jadi pemain sepak bola nampaknya. Oke, lanjut. Nah, ini siapa nih? Ini kayaknya agak terkenal ya kalau lihat dari samping-sampingnya. Ini siapa ya? Aduh, nggak kebayang saya. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Nggak kebayang siapa nih kira-kira? Timnas. Marcelino, bukan? Marcelino, bukan? Striker. Rafael. Rafael. Oke, Ya, Rafael. Rafael Strike. Apakah betul namanya Rafael? Oke, 3, 2, 1. Rafael sekarang rupanya jadi penyanyi dangdut King Nasar Kyogo. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Cocok juga King Nasar ya. Tapi agak glow ya, agak glow up gitu Glow up. wajahnya. Ada glossy dia. Ada lagi setelah ini? Oke, satu lagi. Oke, satu lagi nih. Oke, the last one. The last one. Oke. Oke. Ini aku juga bingung ini siapa ini. Neymar. Nanti kalau dijawab Neymar nanti Gak mungkin ya. nggak mungkin karena kan tidak normal jawabannya Iya, nih. betul. Kuncinya Dari tidak normal, ya. Iya, dari tadi kita jawab normal. Nah, coba jawab yang tidak normal. Kira-kira bakal jadi siapa? Dari tadi komedian udah, artis udah. Oke. Berarti ini sisa ke siapa lagi? Atau jangan-jangan Mbak Inul nih bisa di sini. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jawaban nggak normal. Iya. Coba Betul. lah Oke, dulu. Mbak Inul. Apakah betul? 3, 2, 1. Oh, Bang Ucok Baba. Agak ini ya, agak nggak mirip memang dari samping sama yang dari depan. Oke, mungkin tadi samping nama jenggotnya aja kali ya, jadi agak mirip ya. Oke, ada lagi? Habis. Oke, luar biasa. Terima kasih. Wah, keren. Gerald, luar biasa. Ini tim kreatifnya memang sangat kreatif. Sangat kreatif. Sangat out of the Appreciate. box ya. Appreciate. Bisa lah ini tolong direktur atau pimpinan naikkan gaji tim kreatifnya. Tapi tolong jangan dipecat hostnya ya. Oke, itu kode. Oke, apa namanya, Gerald, terima kasih banyak udah hadir di rumah Bising kali. Ya. Sudah membagi inspirasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini bisa mendapatkan positif yang baik dari teman-teman Bisingers dan Amin. motivasi mereka untuk terus berusaha. Bahwasanya di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah udah berkata kun fayakun, maka semua akan Terjadilah. terjadi. Iya. Bukan luar biasa. Nah, Gerald jangan lupa untuk boleh dong ngajak teman-teman di rumah untuk nonton di Bising kali boleh. Oh, untuk orang tua, teman-teman terdekat nih, bolehlah nanti kalau misalnya udah siap link video nanti akan saya share di media sosial saya. Oke. Nanti silakan ditonton. Oke, luar biasa. Sama boleh dong promosi UMSU untuk Oke. teman-teman yang di luar mungkin bingung pengen masuk mana gitu. Untuk teman-teman yang mungkin habis apa namanya kalau kita nggak ngapa-ngapain setahun tuh Gap year. gap year. Nah, kalau ada teman-teman yang gap year di sini mungkin cocok coba dulu masuk ke sini karena di sini semuanya ada gitu. Oke, semuanya ada ya. Semuanya ada. Akreditasinya udah unggul. Pas. Ada yang udah internasional akreditasinya. betul. Prestasinya bejibun ya kan. Bejibun. Nggak main-main lah pokoknya. Apalagi kampusnya sangat suportif untuk teman-teman yang memang punya bakat tertentu Iya. ya kan. Salah satunya Tahfiz, luar biasa. Makasih buat Gerald Ya, hari ini. terima kasih juga udah mengundang saya ke Bimawa ya, Bang. Oke, Ya. terima kasih. Dan buat teman-teman Bisinger di rumah, jangan lupa untuk terus pantengin Bising di TikTok, di Instagram, kemudian di YouTube. Jangan lupa untuk share dan komen. Dan buat teman-teman Bising, jangan bersedih hati karena Bising akan terus hadir tentunya dengan suasana-suasana yang berbeda dan bintang tamu yang berbeda. Ini udah tahun 2024 kita hadir dan sampai hari ini 2026 sudah banyak kisah yang kita hadirkan. Dan ya walaupun nanti kedepannya we never know seperti apa, tapi teman-teman Bising di rumah harus tetap dukung Bising kali ya, dan terus support, terus like, terus komen dengan nuansa-nuansa baru yang luar biasa yang akan dihadirkan oleh Bising di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya Bising kali.